Mengejutkan, gebrakan yang dilakukan Deddy Mulyadi untuk membantu keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, mantan Bupati Purwakarta, Jawa Barat ini mendampingi keluarga para terpidana dengan mendatangi Mabes Polri untuk mencari kebenaran dan keadilan di balik kasus Vina dan Eki yang hingga kini masih belum tuntas. Deddy Mulyadi mendukung langkah keluarga para terpidana yang juga didampingi para kuasa hukum mereka untuk melaporkan Pak RT Parsen dengan tuduhan telah membuat kesaksian palsu hingga menyebabkan anggota keluarga mereka dipenjara seumur hidup. Lantas benarkah para keluarga terpidana ini pun sudah menyiapkan bukti terkait laporan mereka? Seperti apa pula rasa terima kasih Hotman Paris kepada Kapolri yang telah memerintahkan Divisi Propam Mabes Polri untuk menelisik lebih dalam kasus Vina dan Eki, di mana ada perbedaan BAP 2016 dan BAP 2024. Seperti apa pula langkah kuasa hukum Peggy Setiawan yang membuat laporan ke Menko Polhukam terkait pra-peradilan yang dilayangkan oleh Peggy Setiawan atas Polda Jawa Barat. Benarkah tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendukung usulan Hotman Paris kepada Presiden Joko Widodo agar dibentuk tim pencari fakta independen jika ingin kasus Vina diungkap secara terang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga kini belum tersingkap dengan jelas. Hal ini pun membuat Deddy Mulyadi merasa terpanggil untuk berusaha menyingkapnya. Ia pun mendampingi beberapa keluarga para terpidana dengan mendatangi Mabes Polri sebagai lembaga yang bisa membongkar dan menuntaskan kasus ini dari aspek hukum agar tidak terus gaduh di masyarakat. Deddy mengaku dirinya melihat kasus ini menggunakan nuraninya berdasarkan penelusuran dan juga wawancaranya dengan sejumlah pihak hingga ingin mencari kebenaran di balik kasus Vina demi membantu keluarga terpidana agar bisa mendapatkan keadilan. Ini rombongan banyak banget, silakan Bu kenalkan rombongannya siapa aja? Saya Aminah dari kakaknya Supriyanto. Terus bawa siapa lagi? Ibu Yati dari ibunya Eko Ramadhani. Terus Margana dari kakaknya Jaya. Terus Ibu Tumaina sama Bapak Kasana dari Hadi Saputra. ada Pramudia. Terus Pramudia dari ada Teguh, dan Okta, ada Saifuddin, ada Pak RW. Ada Pak RW mantan dari 2016. Sama Bapak dari Sudirman, Keluarganya Sudirman. Ada. Ya, saya itu kan mengamati, menelusuri peristiwa ini udah hampir 1 bulan, dan saya melihat dari waktu ke waktu, dari orang ke orang saya wawancara dan saya sajikan tanpa ada 1 detik pun yang saya potong. Saya sajikan, saya pikir publik bisa melihat deh, meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini, tetapi harus menjadi kebenaran formil dan material. Untuk itu, salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran itu adalah Mabes Polri. Sehingga kita ingin agar masalah kasus Vina ini tidak hanya menjadi perdebatan yang dinanti di media sosial dan televisi, tetapi teruji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diakhiri dengan publik bisa disajikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Parsen meminta agar Pak RT Parsen berbohong dengan mengiming-imingi uang. Kemudian didampingi oleh pengacara.
Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan, mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri, mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya, atau mereka tidur di rumahnya. Termasuk Pak RT Pasren kan tidak mengakui bahwa Kahfi anaknya bareng sama mereka. Sedangkan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa, terpidana, dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini mendekam di penjara. Semoga adik-adik kami, anak-anak kami, dan saudara kami bisa dibebaskan semuanya. Guna mencari kebenaran yang kini masih belum tersingkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, Deddy Mulyadi dan kuasa hukum para terpidana hadir mendampingi mereka hingga ke Mabes Polri. Mereka pun membuat laporan polisi ke Mabes Polri atas Pak RT bernama Parsen dengan dugaan telah membuat kesaksian palsu pada persidangan 2016 lalu. Beberapa bukti atas laporan mereka sudah disiapkan oleh pihak kuasa hukum keluarga para terpidana. Hari ini kami mengadakan laporan polisi atas nama keluarga terpidana yang diwakili oleh Ibu Aminah. Laporan polisi ini terkait dengan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Pak Pasren selaku RT di wilayahnya Bu Aminah ini beserta juga dengan anaknya, yang kita duga dia membuat keterangan palsu yang dibuat di bawah sumpah. Kita memang sudah membawa bukti-bukti semuanya, baik itu berupa putusan pengadilan, kemudian saksi-saksi, dan kemudian juga keterangan pernyataan-pernyataan yang kita dapat dari tetangga-tetangganya yang menyatakan bahwa pada malam tanggal 27 Agustus 2016, mereka tuh memang ada di rumahnya Pak Pasren. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Tentu nanti akan kita lengkapi dengan keterangan ahli. Saya kira itu yang kita sampaikan bukti-bukti itu kepada pihak Mabes Polri. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi. Saya nggak mau ikutan. Terus Pak Pasren masuk ke dalam. Puji syukur kami menyambut baik bahwa akhirnya ini laporan polisinya dapat diterima. Ini keluarga dari para terpidana juga sudah lega ya. Dan kami mengharapkan memang sebagaimana diketahui banyak sekali kejanggalan dalam perkara ini. Teman-teman semua sudah tahu ya, bagaimana 2 DPO yang kemudian menjadi dibatalkan dan fiktif, bagaimana juga kesaksian dari saudara AF dan DD, ya, yang bisa melihat dari jarak yang jauh, bagaimana Liga Akbar ternyata tidak bersama-sama dengan para korban. Dan ini juga hari ini ya, keluarga para terpidana sudah
melaporkan juga ke polisi dan kami sangat mengapresiasi. Semoga ini juga bisa menjadi jalan pembuka ya, sebagaimana juga bahwa Pak Kapolri menyatakan supaya ini diusut secara tuntas ya dan terbuka, sehingga kami berharapkan dengan laporan ini diterima bisa dapat nanti secara transparan, objektif ya dan akuntabilitas perkara ini dapat diungkapkan. Ini buktinya, laporan kami diterima. Dan yang paling utama kan mereka juga sudah ada yang melaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pernyataan bohong atau kesaksian palsu serta merintangi penyidikan. Nah, justru mereka hari ini akan menyatakan dan siap untuk diperiksa bahwa kami tidak pernah berbohong dan kami tidak pernah merintangi penyidikan. Begitu kan, Bu? Ya, ini kesiapan mental mereka yang orang paling ujung Jawa Barat sebelah timur. Datang ke sini untuk menguji kebenarannya dan saya yakin kepolisian bisa menguji seluruh kebenaran yang terjadi. Hotman Paris juga baru saja mengunggah video di akun sosial media pribadinya untuk meluruskan bahwa pihaknya hingga saat ini pun tetap berupaya untuk mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki dengan cara meminta kepada Presiden Joko Widodo agar dibentuk tim pencari fakta independen. Karena menurutnya kasus Vina tidak bisa hanya melalui jalur peradilan biasa atau melalui KUHAP jika mau mengungkap tuntas kasus tersebut. Hotman Paris juga berterima kasih kepada Kapolri karena telah memerintahkan divisi Propam Mabes Polri agar mendalami kasus ini kenapa ada perbedaan BAP 2016 dan BAP 2024. Karena itulah Hotman Paris pun juga berharap agar Propam Mabes Polri memeriksa semua penyidik yang menangani kasus Vina pada 2016 silam. Dengan cara demikian, tabir gelap kasus Vina pun bisa tersingkap dengan jelas. Yang teriak-teriak agar dibentuk tim pencari fakta kan Hotman. Karena aku tahu kalau hanya jalur melalui KUHAP, kalau hanya jalur melalui peradilan terhadap Peggy, tidak akan terungkap lagi kasus ini. Nanti Peggy akan dibawa ke sidang, mungkin bebas, mungkin tidak bebas, tapi kasus the real sebenarnya tidak terungkap. Padahal BAP tahun 2016 total bertentangan dengan BAP tahun 2024 ya. Jadi something wrong. Jadi kalaupun BAP tahun 2024 dibawa ke pengadilan, maka semakin sah terbukti ada dua perkara yang sama tapi putusannya berbeda didasarkan kepada dua BAP yang berbeda. Dulu disebutkan yang dua DPO itulah yang mengantar almarhum ke flyover. Itu di BAP. Kenapa penyidiknya tidak diperiksa yang 2016? Sementara sekarang katanya fiktif, ya. Kemudian dulu disebutkan semua mengatakan Peggy adalah salah satu pelaku. Tapi sekarang 5 mengatakan bukan pelaku yang 2024. Dan apakah Peggy-nya Peggy yang sama? Jadi kunci utamanya itu adalah penyidik di tahun 2016 itu harus diperiksa. Halo Propam, di mana kamu? Tanpa itu nggak akan terbongkar. Keluarga Vina nggak bisa apa-apa karena tidak ada upaya hukum. Kami kuasa hukum keluarga Vina nggak bisa apa-apa. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memerintahkan Propam Mabes Polri untuk semakin memeriksa kasus Vina ini. Kenapa ada perbedaan 2016 dan 2024? Propam Mabes Polri coba dicek apa yang terjadi di penyidikan 2016. Dua DPO yang di 2024 di dalam BAP disebutkan adalah fiktif. Ternyata di BAP di 2016 justru diuraikan secara jelas peranannya. Dialah yang mengantar mayat ke flyover, dia yang memerkosa, dia yang menaik, bahkan motornya pun ada. Jadi ini salah siapa? Oke? Demikian juga Peggy. Peggy katanya dulu di 2016 adalah pelaku. Sekarang di 2024, 5 mengatakan bukan pelaku. Jadi inilah tugas Propam. Apa yang terjadi di penyidikan 2016. Yang saya tidak mengerti,
kenapa akhirnya Propam mengatakan Rudiana, bapaknya Eki, ternyata secara kode etik tidak melanggar apapun. Pusing, ya, pusing. Di sisi lain, praktisi dan pengamat hukum Zakir Rashidin berpendapat bahwa proses hukum kasus kematian Vina dan Eki saat ini termasuk gugatan pra-peradilan dari pihak Peggy Setiawan atas Polda Jawa Barat sudahlah on the track, sesuai dengan prosedur hukum dan proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Tinggal nantinya pembuktian oleh majelis hakim di pengadilan. Terkait ketidakhadiran pihak Polda Jawa Barat di agenda sidang perdana di tanggal 25 Juni kemarin, menurut Zakir, hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Tinggal nantinya hakim pun melakukan pemanggilan kedua. Jikalau pihak Polda Jawa Barat tidak hadir pada panggilan kedua, proses persidangan pra-peradilan tetap bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian. Upaya pra-peradilan ini memang menurut saya adalah langkah yang tepat. Untuk apa? Untuk menguji tentang keabsahan prosedur formil dari penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yaitu pertama, untuk memastikan apakah tersangkanya itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur ataukah tidak. Misalkan nih, apakah penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap ini sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP? Misalkan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan, kemudian dipanggil saksi dulu, lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka ketika buktinya cukup dan seterusnya. Lalu yang kedua, apakah dengan penetapan tersangka ini sudah memenuhi alat bukti yang dimaksud dalam KUHP, yaitu 2 alat bukti misalkan. Dicek kembali, misalkan nih, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka karena alat bukti. Alat bukti apa? Misalkan ada alat bukti petunjuk, misalkan ada alat bukti petunjuk. Apa sih alat bukti petunjuk yang didapatkan itu sampai dia jadi tersangka? Inilah nanti yang kemudian dilakukan oleh pihak kuasa hukum dalam proses pra-peradilan itu. Untuk memastikan bahwa alat bukti yang mereka miliki itu misalkan itu tidak harus menjerat Peggy Setiawan sebagai tersangka, apalagi sudah sampai ditahan. Nah, ini yang nanti kemudian kita lihat. Bukti-bukti apa yang dimiliki oleh pihak kuasa hukum untuk bisa dengan bukti tersebut meyakinkan hakim yang memeriksa perkara pra-peradilan itu agar memutuskan pra-peradilannya dikabulkan. Begitupun sebaliknya, dari pihak penyidik yang menangani perkara itu, bukti-bukti apa yang mereka miliki sampai berani menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dan kemudian ditangkap serta ditahan. Silakan bertarung di pengadilan dengan mekanisme pra-peradilan ini. Tinggal nanti hakim menilai apakah alat bukti yang diajukan para pihak ini sudah tepat atau tidak. Kedua, terkait dengan tidak hadirnya Polda Jawa Barat di dalam sidang pra-peradilan tersebut. Saya sebagai pengacara dan juga sebagai praktisi hukum yang tidak jarang juga ya, saya biasa melakukan pra-peradilan di pengadilan. Ketika saya merasakan bahwa klien saya tidak mendapatkan keadilan dalam proses penegakan hukum itu, saya kira ini hal yang biasa. Ketika satu kali dipanggil tidak hadir dalam proses pra-peradilan, itu hakim akan memberikan kesempatan untuk memanggil kembali dalam persidangan berikutnya agar hadir di dalam proses pra-peradilan itu. Dan kalaupun nanti misalkan hakim termohon pra-peradilan dipanggil untuk kali kedua lalu dia tidak hadir di persidangan, maka hakim tunggal dalam perkara tersebut yang memeriksa perkara tersebut langsung melanjutkan tahapannya, yaitu tahapan pembuktian. Artinya ada kesempatan yang diberikan kepada termohon pra-peradilan tapi tidak digunakan untuk apa? Untuk menyangkali atau membantah atau membela dirinya dalam gugatan pra-peradilan itu. Tapi kalau misalkan tidak hadir sekali, jangan kemudian dicurigai bahwa oh ini jangan-jangan ini upaya untuk mempercepat berkas perkara agar jaksa memp21. Yang saya sih mengajak masyarakat untuk cobalah kita berpikir bahwa posisi penegakan hukum dalam kasus Vina ini sudah sesuai dengan tata cara yang sebenarnya. Saya melihatnya ini sudah on the track kok. Sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tinggal nanti bagaimana pembuktiannya saja di dalam sidang nanti.
Selain langkah Deddy Mulyadi untuk membantu keluarga para terpidana dan kasus kematian Vina dan Eki, lantas seperti apakah langkah pihak kuasa hukum Peggy Setiawan yang kemarin mendatangi Menko Polhukam terkait sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan atas Polda Jawa Barat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Memperjuangkan keadilan bagi Peggy Setiawan yang kini ditahan Polda Jawa Barat dan dituding sebagai pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Peggy Setiawan kemarin menyambangi Menko Polhukam untuk menyampaikan 3 permintaan khusus terkait kasus kematian Vina dan Eki. 3 poin yang diminta kuasa hukum Peggy Setiawan terhadap Menko Polhukam diantaranya meminta Menko Polhukam untuk memonitor sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dan Menko Polhukam meminta Presiden Joko Widodo agar dibentuk tim pencari fakta untuk menelisik kasus Vina dan Eki agar terbongkar dengan jelas sesuai permintaan Presiden. Kami disambut oleh Pak Kresno. Beliau ada Kepala Biro Hukum dan Persidangan dan Humas. Beliau menyampaikan Menko Polhukam belum bisa menerima kami hari ini. Bahkan Menko Polhukam hari ini berangkat ke Makassar. Beliau baru bisa menerima kami kira-kira tanggal 22 sampai tanggal 26 karena semua sudah terjadwalkan. Tetapi keinginan kami sudah kami sampaikan. 1, kami melaporkan hasil sidang pra-peradilan kemarin. Sidang pra-peradilan kemarin, Polda Jawa Barat tidak datang. Karena beliau juga merupakan Ketua Kompolnas, maka kami laporan ke sini. Yang kedua, kami memohon kepada Menko Polhukam untuk menyampaikan ke Presiden untuk membentuk tim pencari fakta. Karena kami melihat perkara ini, kemarin kami melihat di TV, dikatakan dari Propam mengatakan Ibtu Rudiana tidak bersalah. Sebenarnya kalau kita lihat dari kasat mata, dari putusan pengadilan sudah kelihatan. Makanya di sini diperlukan tim pencari fakta. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga, kami minta ke Menko Polhukam ini agar lebih mungkin mengutus anggotanya untuk memantau, memonitor persidangan ini. Sudah diterima. Ini surat, kalau ini surat pendahulu, bukan untuk audiensi ya. Ini surat laporan kami. Surat laporan kami dan surat permintaan untuk memonitor persidangan ini. Tak hanya itu, kuasa hukum Peggy Setiawan pun sangat optimis bisa memenangkan sidang pra-peradilan yang akan kembali digelar pada tanggal 1 Juli 2024. Rasa optimis pihak kuasa hukum Peggy begitu tinggi hingga 99% karena dirinya pun berpatokan pada fakta hukum yang ia miliki. Menurutnya, fakta hukum yang ada cukup kuat untuk membuat Peggy Setiawan memenangkan pra-peradilan tersebut. Kami datang ke sini. Seandainya kan insya Allah kami kan tanggal 1. Sidangnya kan 7 hari. Kami dimenangkan. Kami tetap datang ke sini. Kami mau beraudiensi masalah kasus perkara 2016 itu. Agar membuat tim pencari fakta. Walaupun klien kami dimenangkan dalam pra-peradilan. Menurut kami, ini klien kami tidak bersalah. Argumen kami ada, alat bukti kami ada. Menurut Polda, ini bersalah. Ini dasarnya ini. Nah, karena ini bersalah, ada kan terjadi perbedaan pendapat nih dua ini. Makanya ini dibawa ke sidang pra-peradilan. Itu tujuannya. Harus serius. Kalau ini sidang aja sudah nggak datang kok.
Berarti tidak serius loh. Termasuk boleh saya menerjemahkan, ini menurut pendapat saya melawan perintah presiden. Presiden mengatakan ini harus terang benderang, kata presiden, dibuka semuanya. Ini dari sidang pertama nggak hadir, hakim mengatakan kemarin. Dipanggil lagi tidak hadir ya tidak apa-apa, sidang tetap berlanjut. Saya sebagai penasihat hukum ya, saya penasihat hukum. Saya optimis, ngelihat dari fakta hukumnya ada. Saya lihat fakta hukumnya ada ya. Fakta hukumnya ada, saya berkeyakinan, insya Allah 99% kami menang. Tapi itu berdasarkan fakta hukum menurut pendapat saya. Tetapi semuanya saya nggak bisa mengatakan pasti. Kita buktikan nanti di persidangan. Mengejutkan langkah kuasa hukum Peggy Setiawan yang meminta Menko Polhukam untuk memantau sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Lantas, seperti apa pula praktisi hukum Deoli Payumara menelisik celah bagi Peggy Setiawan untuk memenangkan pra-peradilan atas Polda Jawa Barat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Menelisik soal Peggy Setiawan yang dituding dan dijadikan tersangka, lalu ditahan. Praktisi hukum Deolipa melihat celah bagi Peggy bisa memenangkan pra-peradilan atas pihak Polda Jawa Barat. Pasalnya, menurut Deolipa, untuk memenangkan pra-peradilan, pihak Polda Jabar pun harus membawa bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa Peggy pelaku sebenarnya di kasus Vina. Dan menurut Deolipa, polisi pun diduga belum mengantongi bukti tersebut. Lebih lagi, barang bukti terkait dugaan keterlibatan Peggy di kasus ini pun sangat minim, baik secara material maupun bukti formil. Dan bukti yang ada sebelumnya terkait sidang yang sudah inkrah pada 2016 lalu, menurut Deolipa cukup sulit untuk menghadirkan kembali bukti tersebut pada sidang pra-peradilan kali ini, lantaran diduga sudah dimusnahkan. Lantas, seperti apa celah Peggy Setiawan untuk memenangkan pra-peradilan menurut Deoli Payumara? Kalau menunjukkan siapa itu Peggy, alat-alat bukti foto-foto itu bisa dipakai untuk menunjukkan bahwasanya si Peggy yang itu adalah yang itu, kan begitu. Jadi si Peggy yang difoto ini adalah si Peggy yang ini. Tapi alat bukti ini tidak bisa membuktikan bahwasanya si Peggy adalah melakukan pembunuhan. Gitu. Jadi ini alat bukti sekunder untuk menunjukkan identitas saja, tapi tidak untuk menunjukkan bahwasanya si Peggy adalah pelaku. Ini perkara sudah 8 tahun yang lalu. Perkaranya Peggy ini, perkaranya si Vina dan Eki ini sudah pernah dipersidangkan di pengadilan pada 8 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2016. Tentunya barang-barang bukti yang dulu ada, yang sudah dikuasai oleh kepolisian pada masa lalu itu dari Polres Cilegon, sudah diserahkan ke pihak kejaksaan pada waktu itu juga. Jadi barang-barang ini sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan pada waktu itu, kemudian dipersidangkan, sehingga alat bukti ini ada di pihak kejaksaan. Nah, kemudian ketika masuk pengadilan, alat bukti ini kan masuk ke pengadilan sebagai barang bukti. Nah, setelah sidang dan diputus, tentunya alat bukti ini apakah masih di kejaksaan atau sudah dikembalikan lagi ke kepolisian. Pada umumnya, barang-barang bukti itu nyangkut di kejaksaan, disimpan di jaksa. Baik pisau mungkin, baik alat pemukul mungkin, baik kayu mungkin, baik kendaraan mungkin, itu pasti sudah menjadi barang bukti di pengadilan sebelumnya. Nah, untuk kasus Peggy, tentunya alat bukti ini juga akan dipakai. Pertanyaannya adalah kita balik, sekarang di mana alat bukti tersebut? Kalau alat bukti tersebut kemudian ada di kepolisian lagi, syukur. Cuman kan bagaimana membuktikan alat bukti itu yang dipakai oleh Peggy? Siapa yang menyaksikannya? Akan ini juga lemah, begitu. Jadi banyak sekali kelemahan dalam pembuktian. Makanya ini adalah perkara yang kelamaan, yang 8 tahun yang lalu, sehingga sudah benar-benar sumir deh. Makanya banyak yang bilang ini perkara kacau. Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.